kotoran itu memang betul-betul bersih. Kemudian yang kelima, yuzilul ghasil bi khargatin ukhra al-awsakh allati tahta adfarihi wa fi udhunayhi wa anfihi wa famihi wa gada fi ainihi. Dibersihkan di sininya dengan kain yang, kalau dia menggunakan tadi kain yang ini untuk apa? Untuk kemaluan, maka ganti kainnya dengan yang baru. Kemudian dia bersihkan apa? Kotoran telinga, hidung, mata, apa semuanya, kuku-kukunya dibersihkan. Ya, kalaupun apa namanya ada apa hal-hal yang menyebabkan air tersebut tidak masuk di bawah-bawah kuku itu dibersihkan. Makanya harus berani betul megang tangan mayat itu, bersihkan. Ini mayat nih, atau bergerak ya kan. Agak-agak seram juga begitu. Al-farihu udhunayhi wa anfihi wa famihi, hidungnya. Tapi jangan enggak hidung diangkat, dimasukkan dia, disiram semprot, tersedak nanti dia, kan begitu. Udah biasa saja, katanya depannya dibersihkan. Yang nampak saja, enggak perlu sampai itu Pak Ustadz. Kan kalau kita wudhu itu kan sunnahnya sampai istinsar. Nah itu ente yang hidup. Jadi mayat jangan masuk ke dalam, siapa yang nak ngemboskannya keluar lagi kan begitu. Yang ada dia ngamuk nanti. Dia agak kau mandikan aku tak tentu wudu katanya. Wa anfihi wa famihi wa qadha fi ainihi, ya, apa namanya, kotoran-kotoran mata dibersihkan semua. Yuwassal ghasil mayyit wudu'an kamilan, yuwaddi'ul ghasil mayyita wudu'an kamilan bisunanihi ma'a adhkarihi. Nah, yang memandikan tadi mewudukan mayit, selesai dia diwudukan. Nah, yang mewudukan siapa? Yang memandikan.